Jeda kemanusiaan untuk apa? Jeda kemanusiaan hanya dapat terjadi ketika pemerintah Indonesia bersepakat membuka akses bagi Dewan HAM PBB melalui Komisioner Tinggi HAM PBB masuk ke West Papua untuk melakukan investigasi pelanggaran HAM di West Papua. Rilis pers. Pelanggaran HAM di West Papua sebagai akibat dari akumulasi kekerasan NKRI terhadap rakyat bangsa Papua yang menuntut hak politik kemerdekaan bangsa Papua, 1 Desember 1961 sampai 1 Desember 2021. Terbukti selama 61 tahun, NKRI tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan status politik bangsa Papua. Malahan memaksakan paket politik otsus dan pemekaran sebagai win-win solution. Pelanggaran HAM NKRI di West Papua telah menjadi sorotan MSG, PYF, ACP dan dunia internasional. Mendesak Dewan HAM PBB berkunjung ke West Papua tetapi Indonesia masih belum memberikan izin untuk kunjungan Dewan HAM PBB melalui Komisioner Tinggi HAM PBB ke West Papua. Saat ini, tahun 2022, Komnas HAM RI telah dan sedang mendorong dialog damai Jakarta-Papua yang diinisiasi oleh Komnas HAM RI untuk penyelesaian 1. Status politik bangsa Papua, 2. Pelanggaran HAM di West Papua menurut mekanisme hukum dan HAM NKRI. Ini sebagai strategi pertanggungjawaban NKRI di mata dunia. Sebab, Indonesia akan menggunakan dialog versi Komnas HAM RI untuk 1. Menunjukkan kepada Komisioner Tinggi HAM PBB bahwa persoalan West Papua sudah dan sedang diselesaikan melalui mekanisme dialog versi Komnas HAM RI. 2. Menunjukkan kepada negara-negara yang mendesak kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB ke West Papua bahwa konflik di West Papua sudah dan sedang ditangani melalui dialog versi Komnas HAM RI. Upaya Komnas HAM RI semakin nyata, yang mana Komnas HAM RI telah berhasil mendekati beberapa pihak untuk memulai proses dialog tersebut, seperti Dewan Gereja Papua, DGP, Majelis Rakyat Papua, MRP, dan beberapa oknum di ULMWP. Langkah strategis telah diambil oleh DGP, MRP, oknum dalam ULMWP dan Komnas HAM RI, yaitu menandatangani sebuah nota kesepahaman untuk melaksanakan jeda kemanusiaan. Tujuan dari nota kesepahaman jeda kemanusiaan ini adalah 1. Pemberian bantuan kemanusiaan kepada warga sipil yang mengungsi akibat konflik bersenjata. 2. Kepastian atas pemenuhan hak-hak dasar para tahanan dan narapidana politik, yaitu tahanan politik di Papua. 3. Sebagai upaya menghentikan sementara permusuhan dan kekerasan. Menyimak jeda kemanusiaan ini, kami menyaksikannya, sebab 1. Para pihak yang terlibat, terutama Komnas HAM RI adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Dengan kata lain, adalah kaki tangan pemerintah Indonesia. Untuk hal ini, apakah Komnas HAM RI adalah representasi dari pemerintah Indonesia? Karena jeda kemanusiaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Komnas HAM RI di atas kertas pada kenyataannya berbeda dengan sikap pemerintah Indonesia yang sampai saat ini masih menggunakan cara-cara kekerasan, operasi militer, dalam menangani persoalan West Papua. 2. Sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 2022, Indonesia menganeksasi West Papua dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban, pengungsian besar-besaran. Operasi militer besar-besaran dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak itu. Sampai saat ini, belum dituntaskan. Sebut saja misalnya 3 kasus pelanggaran HAM berat. 1. Biak berdarah 1998, 2. Wasior berdarah, 2003. 3. Wamena berdarah, 2003. 3 kasus pelanggaran HAM berat ini sampai saat ini belum tuntas. 3. Terkait dengan bantuan kemanusiaan itu seperti apa? Karena pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Kepres nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat non-yudisial, yang mana pada pasal 4 berbunyi, rekomendasi pemulihan bagi korban atau keluarganya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B dapat berupa, A. Rehabilitasi fisik,
B. Bantuan sosial. C. Jaminan kesehatan. D. Beasiswa, dan atau E. Rekomendasi lain untuk kepentingan korban atau keluarganya. Sedangkan pada pasal 3 berbunyi, tim PPHAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 mempunyai tugas A. Melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sampai dengan tahun 2020. B. Merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya, dan C. Merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Tim ini telah ditolak oleh rakyat bangsa Papua. 4. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia masih terus memaksakan kebijakan-kebijakan kontra rakyat Papua, seperti Otsus dan pemekaran daerah otonomi baru di West Papua. 5. Penggunaan kekerasan dan operasi militer masih terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia di West Papua. Misalnya salah satu peristiwa terbaru adalah Dogie berdarah, Sabtu 12 November 2022. 6. Pembungkaman ruang demokrasi masih terjadi. Misalnya pada aksi demonstrasi menolak dialog tanggal 8 November 2022, tanggal 15 November 2022 dan penolakan KTT G20 tanggal 16 November 2022. Ada penangkapan dan pemukulan terhadap pemuda dan mahasiswa West Papua, serta kriminalisasi mahasiswa. 7. Masih ada penangkapan dan kriminalisasi pasal makar terhadap mahasiswa West Papua. Misalnya 3 mahasiswa Papua yang melakukan aksi mimbar bebas di kampus USTJ pada 10 November 2022. Mereka sekarang telah menjadi tahanan politik mahasiswa West Papua. 8. Tidak mungkin pelaku mengadili pelaku. 9. Jeda kemanusiaan hanya dapat terjadi ketika pemerintah Indonesia bersepakat membuka akses bagi Dewan HAM PBB melalui Komisioner Tinggi HAM PBB masuk ke West Papua guna melakukan investigasi pelanggaran HAM di West Papua. 10. Jeda kemanusiaan hanya dapat terjadi ketika pemerintah Indonesia bersepakat membuka akses bagi jurnalis internasional ke West Papua untuk meliput situasi real West Papua. Karena bagi kami, inisiasi Dialog Damai Jakarta-Papua oleh Komnas HAM RI dan Kepres nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di West Papua adalah sebagai upaya pemerintah Indonesia mendomestifikasikan persoalan West Papua, yang mana saat ini telah mendapatkan sorotan dan tekanan masyarakat internasional, MSG, PIF, ACP, Uni Eropa, serta Dewan HAM PBB melalui Komisioner Tinggi HAM PBB. Oleh karena itu, demi kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai sila kedua, Pancasila, kami mendesak agar 1. Pemerintah Indonesia segera membuka akses bagi kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB ke West Papua. 2. Pemerintah Indonesia segera membuka akses bagi jurnalis internasional ke West Papua untuk meliput situasi secara real di West Papua. Tabi, Port Numbai West Papua 21 November 2022. Bukhtar Tabuni Deklarator ULMWP, Ketua West Papua Council.